Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milenia Nadia Nansiana. Di sini saya akan menampilkan simulasi pembelajaran mengenai komposisi fungsi. Simulasi ini dikhususkan untuk siswa-siswi SMA kelas 10 semester 2. Berikut adalah kompetensi dasar dan indikator yang saya gunakan dalam simulasi pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Berdoa dengan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah. Sebelumnya kan kita sudah belajar ya mengenai fungsi. Untuk pertemuan saat ini kita akan belajar mengenai komposisi fungsi. Nantinya diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini kalian mampu menjelaskan konsep dari komposisi fungsi, kemudian menentukan sifat-sifat dari komposisi fungsi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan operasi komposisi fungsi. Begitu ya anak-anak? Sebelum kita mempelajari apa itu komposisi fungsi, tentunya kita harus menguasai materi prasyarat dari komposisi fungsi itu sendiri, yang tentunya adalah mengenai materi fungsi. Kalian kan sudah belajar mengenai apa itu fungsi. Sekarang masih ada yang ingat nggak apa itu fungsi? Masih, Bu. Ada yang bisa menjelaskan apa itu fungsi? Saya, Bu. Iya, silahkan Nurul. Ya, menurut saya fungsi adalah relasi khusus dengan aturan setiap anggota himpunan domain dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan kodomain, Bu. Baik, benar ya Nurul. Jadi fungsi itu adalah aturan yang memasangkan setiap anggota domain dipasangkan tepat satu ke anggota kodomainnya. Baik, sekarang Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, sekarang ada yang bisa menyebutkan dari gambar ini mana yang merupakan fungsi? Saya, Bu. Mencoba menjawab. Iya, silahkan Binti. Jadi yang paling kanan, yang merupakan fungsi. Karena pada gambar tersebut, setiap anggota pada A dipasangkan tepat satu ke anggota di B. Nah, benar sekali ya Binti. Jadi yang merupakan fungsi adalah gambar yang paling kanan, di mana untuk setiap anggota dari A dipasangkan tepat satu ke anggota B. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian perhatikan permasalahan berikut. Jika Fx adalah banyaknya liter bensin yang didapat dengan beberapa rupiah uang, sedangkan Gx adalah jarak tertentu yang mampu ditempuh dengan beberapa liter bensin, pernah nggak kalian berpikir berapa ya kira-kira jarak yang mampu ditempuh dengan rupiah yang kalian keluarkan untuk membeli bensin? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Baik ya, karena kalian beberapa di antara kalian pernah memikirkannya. Nah, nantinya dengan mempelajari materi komposisi fungsi ini, kalian mampu menjawab pertanyaan tersebut. Dan permasalahan berikut ini adalah salah satu contoh dari manfaat kita mempelajari materi komposisi fungsi. Tidak hanya itu saja, kalian juga bisa mencari referensi lain di internet maupun di buku mengenai manfaat dari komposisi fungsi pada kehidupan sehari-hari.
eh, karena kalian masih ingat ya materi mengenai fungsi, tentunya juga kalian masih mengingat apa itu domain, kodomain, range. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, bisakah range dari suatu fungsi menjadi domain atau bagian dari domain suatu fungsi yang lainnya? Saya izin menjawab, Bu. Iya, silahkan Sandi. Menurut saya tidak bisa, Bu, jika range dari suatu fungsi menjadi domain atau bagian dari domain suatu fungsi yang lain. Ada pendapat lain? Saya, Bu, ada pendapat lain. Iya, silahkan Meli. Menurut saya mungkin saja bisa terjadi, Bu. Baik ya, karena ada dua pendapat yang berbeda, sekarang kita akan sama-sama membuktikannya. Sekarang coba kalian gambarkan untuk kasus berikut ini, kemudian kalian kirimkan hasilnya ke grup WhatsApp ya. Ibu tunggu 5 menit dari sekarang. Baik, Bu. Baik ya anak-anak, terima kasih karena kalian sudah menggambarkannya. Ibu lihat kebanyakan gambar kalian sudah benar ya, sudah seperti ini ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi penggambaran untuk fungsi f ada di sisi kiri atas dan penggambaran dari fungsi g ada di sebelah kanan bawah. Terus Ibu mau tanya, bagaimana jika kedua fungsi tersebut digabungkan? Nah, untuk menjawabnya, silahkan kalian menggambar lagi, kemudian kalian gabungkan kedua fungsi tersebut menjadi satu fungsi. Kalian gambar, kemudian kalian kirimkan ke grup WhatsApp kembali ya. Ibu tunggu. Baik, Bu. Bu. Baik, anak-anak, terima kasih. Apakah gambar dari kalian sudah seperti ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, benar ya. Nah, dari apa yang sudah kalian lakukan sebelumnya, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil? Saya, Bu. Iya, silahkan Mega. Jadi, dari apa yang sudah kami lakukan sebelumnya itu, ternyata dua fungsi dapat digabungkan menjadi satu, yaitu membentuk fungsi baru, Bu. Bagus sekali ya Mega. Ada yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Meli. Menurut saya, range dari fungsi F menjadi bagian dari domain fungsi G, Bu. Ya, bagus ya anak-anak. Benar ya anak. Jadi untuk pertanyaan yang Ibu ajukan sebelumnya, apakah range dari suatu domain itu bisa menjadi domain dari fungsi lainnya atau bagian dari domain fungsi lainnya? Jawabannya adalah bisa, seperti pada kasus yang Ibu berikan berikut. Nah, dari fungsi dengan karakteristik seperti inilah yang disebut dengan komposisi fungsi. Jadi sejauh ini apakah ada yang bisa menyatakan apa itu komposisi fungsi? Saya, Bu. Iya, silahkan Mega. Jadi, fungsi komposisi itu adalah penggabungan operasi pada dua jenis fungsi, fx dan gx, sehingga menghasilkan fungsi baru. Bagus sekali ya Mega. Atau ada pendapat lain atau ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan, Bu. Jadi kedua fungsi yang dapat dikomposisikan memiliki syarat bahwa range dari fungsi pertama harus menjadi bagian dari domain fungsi kedua, Bu. Ya, bagus ya Sasa. Jadi jawaban dari Sasa dan Mega sudah benar. Sekarang Ibu ingin menegaskan bahwa
Komposisi fungsi itu adalah penggabungan operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx sehingga menghasilkan fungsi baru dengan syarat irisan antara daerah hasil fungsi f dan daerah asal fungsi g bukan merupakan himpunan kosong, atau dapat dikatakan bahwa range dari fungsi pertama harus menjadi bagian dari domain fungsi keduanya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, sekarang Ibu lanjutkan ya. Apakah dari kalian sudah ada yang tahu bagaimana penulisan dari hasil fungsi komposisi? Saya, Bu. Ya, silakan Binti. Dari buku yang sudah saya baca itu, penulisan komposisi fungsi ditulis dengan F bundaran G, X. Seperti itu, Bu. Benar Ada. sekali ya Binti. Jadi, coba kalian perhatikan berikut ini gambaran dari fungsi komposisinya. Nah, komposisi dua fungsi fx dan gx itu dapat dituliskan dengan F bundaran gx. Baiklah anak-anak, sampai sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Iya, Binti, silahkan. Bu, itu berarti untuk proses pengerjaannya dibalik ya, Bu? Jadi, benar ya Binti, sesuai ilustrasi yang Ibu gambarkan di layar ini, untuk X-nya dimasukkan ke formula G sehingga menghasilkan Gx, kemudian untuk fungsi Gx dimasukkan ke formula F sehingga menghasilkan F bundaran Gx, seperti itu. Sudah jelas Binti? Sampun, Bu. Oke anak-anak, Ibu lanjutkan ya. Selain Binti, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu, ingin bertanya. Iya, Mega, silahkan. Jadi apakah untuk nilai dari F bundaran GX dan G bundaran FX itu hasilnya sama, Bu? Bagus sekali ya pertanyaannya, Mega. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menjawab, mungkin dari kalian ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Saya, Bu. Iya, Mimin, silahkan. Menurut saya tidak sama ya, karena urutannya itu berbeda, Bu. Ada pendapat lain? Saya, Bu. Iya, silahkan Meli. Menurut saya itu sama, Bu. Karena sama-sama dari dua fungsi yang sama, Bu. Baik ya, karena ada dua pendapat yang berbeda, sekarang kita akan membuktikannya dengan melakukan kerja kelompok. Sebenarnya pertanyaan yang ditanyakan Mega itu salah satu sifat dari fungsi komposisi yang nantinya kalian akan temukan dan buktikan dalam LKPD. Nah, LKPD-nya nanti akan kalian selesaikan secara berkelompok. Nah, untuk sekarang Ibu minta dari kalian membentuk kelompok yang anggotanya 4 anak, kemudian membentuk grup WhatsApp. Setelah itu, Ibu kirimkan LKPD ke grup WhatsApp dan kalian kerjakan. Oh ya, anak-anak jangan lupa untuk mengirimkan list anggota kelompoknya ya. Baik, Bu.
semua kelompok sudah mengirimkan jawabannya ya? Sudah, Bu. Sekarang kita akan membahasnya bersama-sama ya. Ibu izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, sekarang kita akan membahas untuk kegiatan pertama. Yang nomor 1 itu kan kalian diminta untuk menggambarkan diagram panah dari fungsi komposisi dari F bundaran G dan G bundaran F ya. Nah, apakah gambarnya sudah seperti ini semua untuk masing-masing kelompok? Sudah, Bu. Baik, berarti tidak ada masalah ya untuk nomor 1. Kemudian kita langsung saja ke penyimpulannya. Nah, sekarang untuk kelompok 1 silahkan mempresentasikan atau menyatakan hasil kesimpulan untuk kegiatan pertama. Silahkan untuk kelompok 1. Ya, jadi untuk urutan proses pengerjaan menemukan komposisi fungsi, maka urutan pengerjaannya dibalik, yaitu untuk komposisi fungsi F bundaran G, urutan fungsinya adalah fungsi G ke fungsi F, sedangkan untuk komposisi fungsi G bundaran F, urutan fungsinya adalah fungsi F ke fungsi G. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih ya kelompok 1. Bagaimana dari kelompok 2? Apakah ada tanggapan ataukah sudah setuju dengan pernyataan dari kelompok 1? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi sudah benar apa yang disimpulkan dari kelompok 1, kemudian kita lanjut ke kegiatan 2. Nah, karena kegiatan 2 ini mengenai penyelesaian masalah sama dengan kegiatan 4, maka nanti Ibu cocokkan sendiri saja untuk pengerjaan masing-masing kelompoknya. Jadi kita langsung saja ke kegiatan 3 ya. Di kegiatan 3 ini kalian menentukan sifat-sifat apa saja pada komposisi fungsi dari berbagai kegiatan yang sudah disediakan. Jadi untuk di akhir dari kegiatan 3 kalian dimintakan untuk menyebutkan apa saja sifat dari komposisi fungsi. Baik, sekarang untuk kelompok 2 silahkan kalian sebutkan sifat-sifat dari komposisi fungsi yang sudah kalian buktikan itu apa saja? Saya mau mewakili dari kelompok 2, Bu. Iya, silahkan. Dari kesimpulan kami, sifat-sifat dari komposisi fungsi itu ada 3. Yang pertama, F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Jadi tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian yang kedua, F bundaran G bundaran Hx sama dengan F bundaran G bundaran Hx. Artinya berlaku sifat asosiatif. Sedangkan yang ketiga, jika fungsi identitas Ix sama dengan X, maka berlaku FOIX sama dengan IOFX sama dengan Fx. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang Ibu minta tanggapan dari kelompok 1. Setuju, Bu. Baik, Pendapat. Iya, sudah setuju ya berarti. Nah, sekarang Ibu akan ulas sedikit mengenai sifat dari komposisi fungsi. Jadi, Ibu tegaskan bahwa sifat komposisi fungsi itu ada 3. Yang pertama, F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx, yang berarti tidak berlaku sifat komutatif. Yang kedua, untuk F bundaran G bundaran Hx sama dengan F bundaran G bundaran Hx, atau yang berarti bersifat asosiatif. Dan untuk yang ketiga, jika fungsi identitas Ix sama dengan X, maka berlaku F bundaran Ix sama dengan I bundaran Fx sama dengan Fx. Baiklah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini.
Saya izin simpulkan, Bu. Iya, Nurul silahkan. Nah, jadi hari ini kami telah belajar mengenai komposisi fungsi, sifat-sifat komposisi fungsi, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang terkait dengan operasi komposisi fungsi, Bu. Baik, terima kasih ya Nurul. Jadi ada 3 poinnya. Yang pertama tentang konsep dari komposisi fungsi, yang kedua sifat-sifat dari komposisi fungsi, dan yang ketiga mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Untuk mengukur seberapa pengetahuan kalian terhadap materi ini, maka nanti kalian Ibu minta untuk mengerjakan beberapa soal yang akan kalian kerjakan secara individu pada Google Form. Nanti Google Formnya Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Begitu ya anak-anak? Baik, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi cukup sekian. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian tetap sehat, semangat belajar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.